Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Marilah kita mendengar ayat renungan hari ini, Kamis 4 November 2021, yang dibacakan oleh saudara kita. Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kata bijak. Buatlah rasa nyaman untuk dirimu sendiri, belajar mengasihi dan menerima diri sendiri apa adanya. Berbahagialah dengan kelebihanmu dan terimalah bagian dari dirimu yang kurang sempurna. Kata bijak ini sepertinya mengukuhkan seseorang memelihara sikap mementingkan diri sendiri dalam menjalani hidupnya. Namun bila kita kaitkan dengan makna dan pengajaran yang disampaikan oleh Raja Salomo melalui nats ini, akan menumbuhkan rasa percaya diri yang baik dan benar dalam bersikap dan berperilaku sebagai orang percaya di tengah kehidupan yang dijalaninya setiap saat dan kesempatan. Hal-hal yang perlu kita pahami dan renungkan adalah orang yang murah hati menunjukkan sikap kelemah lembutan, menyenangkan, berbuat baik kepada diri sendiri, memudahkan diri sendiri, dan menjaganya untuk bersikap berbuat baik. Dia senang melakukan tugasnya, ikut meringankan beban orang-orang yang baginya bagaikan diri sendiri. Yang kedua, orang yang bermurah hati dalam makna yang lebih luas dapat kita pahami bahwa dengan melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang membawa kebahagiaan yang menerimanya, dan pada gilirannya Tuhan sendiri akan memberikan berkat rohani untuk dapat meneruskan atau dapat melakukan secara berkelanjutan kebaikan-kebaikan tersebut. Seperti halnya Nabi Yesaya mengingatkan umat Israel sekembalinya dari pembuangan untuk ikut dalam pembaharuan kerohanian dengan ketaatan ibadah mereka, bukan sekedar mengikuti ritus-ritus keagamaan semata, seperti misalnya berpuasa. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Itu dapat kita lihat dalam Yesaya 58 ayat 6 dan 7. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mendukung sikap orang bermurah hati dengan bentuk perumpamaan dengan mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40. Adalah tidak berlebihan orang beriman kepada Allah memiliki rasa tanggung jawab untuk menghidupi cara hidup orang yang bermurah hati. Sebagaimana Yesus Kristus ajarkan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati, dalam Lukas 6 ayat 36. Yang ketiga, orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Pengamsal nampaknya dengan sengaja melanjutkan ajarannya dengan hal yang patut kita hindari dalam hidup ini. Pola hidup yang bertentangan dengan orang yang bermurah hati. Karena siapapun tidak pernah senang bersahabat dengan orang-orang kejam. Orang yang kejam yang dimaksud adalah memiliki sikap suka memberontak dan bertabiat buruk, menyiksa diri sendiri, dan karena itu dosanya menjadi hukuman baginya. Dia kelaparan dan mati karena menginginkan apa yang dia miliki, karena dia tidak memiliki hati untuk menggunakan apa yang dimilikinya, baik untuk kebaikan orang lain maupun bagi kebaikannya sendiri. Dia menjengkelkan bagi banyak orang, bagi sanak saudaranya yang terdekat, yang adalah tubuhnya sendiri, dan yang seharusnya bukan demikian. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat dalam Efesus 5 ayat 29.
Orang kejam berlaku iri hati, benci, serakah, membusukkan tulang, menghabiskan daging. Hari ini kita diingatkan, diajari untuk menjadi orang yang bermurah hati dalam seluruh aspek kehidupan kita. Orang-orang yang merasakan kemurahan hati kita itu akan memuliakan Tuhan, dan kita berbahagia sudah menjadi saluran berkat dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan mendengarkan firman-Mu sebelum kami beraktivitas atau ketika kami beristirahat dari kegiatan kami mau mendengarkan Engkau, supaya kami juga menjadi orang yang bermurah hati, melakukan kebaikan-kebaikan yang memuliakan Engkau. Dengar doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.